Selamat datang di Uang Masa Kini. Balik lagi bareng gue, partner lu buat bongkar realita di balik angka-angka yang sering lu telan bulat-bulat dari berita. Hari ini gue mau kasih lu tamparan kenyataan yang agak panas. Lu tahu kan, pemerintah lagi gencar-gencarnya jalanin program makan bergizi gratis, MBG. Niatnya mulia bro, kasih makan anak-anak biar nggak stunting, biar pinter, biar jadi generasi emas 2045. Kita semua setuju soal itu. Tapi ada satu hal yang bikin dahi gue berkerut dan gue yakin lu juga harus mulai curiga. Kenapa tiba-tiba ada pengadaan 21.000 unit motor listrik di tengah program makan siang ini? Gue mau ajak lu mikir pakai logika waras. Jangan cuma lihat niat baiknya, tapi lihat eksekusinya. Karena di dunia kebijakan publik, niat baik tanpa fokus itu cuma cara halus buat bakar duit rakyat. Bagian 1. Matematika 1 triliun yang bikin pusing. Bro, dengerin gue. Kebijakan negara itu sering banget kelihatan manis di atas kertas, tapi begitu kita bedah pakai kalkulator, baunya mulai kecium. Sekarang kita bedah faktanya. Pemerintah baru aja ngumumin kalau mereka butuh armada buat distribusi makanan MBG. Solusinya? Beli motor listrik. Nggak tanggung-tanggung, jumlahnya sekitar 21.000 unit lebih. Alasannya, katanya buat menjangkau daerah yang sulit diakses biar distribusi makanan lebih cepat dan efisien sampai ke desa-desa terpencil. Oke, sekilas masuk akal, tapi mari kita hitung-hitungan kasar. Info yang beredar, harga per unitnya itu sekitar 40 juta rupiah setelah negosiasi. Sekarang coba lu kaliin. 40 juta rupiah dikali 21.000 unit, sama dengan 840 miliar rupiah. Gue ulang ya, pelan-pelan biar masuk ke logika lu. Hampir 1 triliun rupiah habis cuma buat beli motor. Lu sadar nggak? Ini program utamanya apa? Programnya adalah makanan, bukan pameran otomotif, bukan subsidi transportasi, dan bukan proyek pengadaan kendaraan. Gue kasih analogi yang sering lu temuin di kehidupan nyata. Bayangin lu punya warung makan. Lu lagi kesulitan modal buat beli beras sama daging yang berkualitas buat pelanggan lu. Bukannya fokus benerin kualitas masakan atau nambah porsi, lu malah mutusin buat beli motor sport baru buat nganter pesanan. Padahal masakan lu aja masih kurang bahan. Masuk akal nggak menurut lu? Enggak kan? Itu namanya salah prioritas bro. Anggaran MBG ini udah berat banget, diperkirakan bisa tembus puluhan sampai ratusan triliun rupiah per tahun. Ini beban besar buat APBN kita di tahun 2026 ini. Di tengah kondisi anggaran yang ketat, kenapa kita malah nambah beban baru dengan beli motor listrik senilai hampir 1 triliun rupiah? Ini yang gue sebut sebagai kebijakan yang dipaksain jadi perlu, padahal urgensinya masih tanda tanya besar. Bagian 2. Penumpang gelap di balik piring makan anak. Sekarang kita masuk ke layer yang lebih dalam. Lu harus mulai kritis bro. Kenapa harus motor listrik? Kenapa nggak pakai motor biasa yang lebih murah dan gampang servisnya? Atau kenapa nggak berdayain kurir lokal aja yang udah punya kendaraan sendiri? Di sini gue mulai cium ada penumpang gelap. Lu tahu kan kalau pemerintah lagi ngebet banget sama agenda transisi energi dan dorongan industri kendaraan listrik atau EV? Semua itu bagus, gue dukung kemajuan teknologi. Tapi masalahnya, kenapa harus dibungkus bareng program makan anak? Seolah-olah program sosial yang sensitif kayak MBG ini dipakai buat narik atau jadi batu loncatan program lain yang mungkin lagi seret targetnya. Ini yang gue takutin. Program makan ini cuma jadi kendaraan buat kepentingan industri otomotif atau proyek strategis nasional lainnya. Fokusnya jadi pecah bro. Yang tadinya simple cuma soal kasih makan bergizi, sekarang jadi ribet soal logistik kendaraan, pengadaan barang, sampai integrasi teknologi. Mari kita bicara realitas lapangan di Indonesia yang geografisnya ekstrim. Pemerintah bilang motor ini buat daerah sulit. Oke, sekarang lu bayangin jalanan di pelosok Kalimantan, pegunungan di Papua, atau jalan tanah di pedalaman Sumatera. Apakah motor listrik adalah solusi terbaik di sana? Motor listrik itu butuh charging station. Lu mau charge di mana kalau di pelosok listriknya aja sering biar pete atau malah belum masuk? Motor listrik butuh teknisi khusus kalau rusak. Lu mau cari onderdil atau bengkel resminya di tengah hutan. Belum lagi daya tahan baterainya kalau harus nanjak gunung bawa beban ratusan porsi makanan tiap hari. Biaya 840 miliar tadi itu baru harga beli bro. Lu belum hitung biaya maintenance, biaya ganti baterai tiap beberapa tahun, dan infrastruktur pengisian dayanya.
Kalau pada akhirnya motor-motor itu cuma mangkrak di kantor desa karena nggak bisa di-charge atau nggak ada yang bisa benerin, itu namanya pemborosan yang luar biasa. Kita sering terlalu fokus kelihatan maju pakai teknologi baru, tapi lupa nanya, solusi ini beneran bisa kerja di lapangan nggak? Bagian 3. Fokus atau ambyar. Ini intinya bro, gue mau kasih lu prinsip ekonomi paling dasar. Semakin banyak tujuan yang lu masukin ke dalam satu program, semakin besar kemungkinan semuanya bakal gagal total atau minimal nggak maksimal. Pemerintah mau anak dapat gizi, tujuan utama. Pakai teknologi ramah lingkungan, tujuan tambahan. Dorong industri motor listrik dalam negeri, agenda sampingan. Begitu fokus terpecah, kualitas eksekusi di tujuan utama biasanya bakal turun jauh. Lu bayangin kalau uang 840 miliar itu nggak dipakai buat motor. Lu tahu itu bisa beli berapa banyak telur, susu, dan daging berkualitas buat anak-anak di daerah 3T. Itu bisa buat nambah kualitas gizi jutaan porsi makanan, bro. Duit negara itu terbatas, apalagi di tahun 2026 ini tantangan ekonomi kita makin gede. Setiap rupiah yang lu alihkan buat beli motor, artinya ada 1 rupiah yang hilang dari piring makan anak-anak. Itu namanya opportunity cost. Kita sering banget kejebak sama niat baik sampai lupa nanya, apakah ini cara yang paling efisien? Gue nggak bilang motor listrik itu buruk, tapi kalau tujuannya adalah efisiensi distribusi, kenapa nggak pakai skema pemberdayaan masyarakat lokal aja? Misal kasih insentif buat warga desa yang punya motor buat nganter makanan ke sekolah-sekolah terdekat. Duitnya muter di rakyat, bukan lari ke pabrikan motor besar. Ekonomi lokal gerak, anak-anak kenyang, anggaran pun lebih hemat. Tapi ya gitu, solusi sederhana seringkali nggak seseksi buat dijadiin bahan pidato atau laporan proyek triliunan. Kita lebih suka solusi yang kelihatan keren, canggih, dan bisa dipamerin di media sosial, meskipun di baliknya ada pemborosan yang nggak masuk akal. Gue nutup dengan satu pertanyaan buat lu renungin. Lu lebih pilih anak-anak Indonesia dapat makanan dengan kualitas gizi terbaik 100%, atau lu rela gizi mereka dipangkas dikit demi bisa pamer 21.000 motor listrik baru di jalanan? Ingat, kesalahan prioritas di negara berkembang itu mahal banget harganya. Kita nggak punya kemewahan buat buang-buang triliunan rupiah demi gengsi atau demi bantuin industri tertentu dari pintu belakang. Kebijakan publik itu bukan soal gaya-gayaan, tapi soal hasil nyata buat rakyat yang paling butuh. Jangan jadi generasi yang cuma bisa manggut-manggut. Pikirin lagi, tanya lagi, karena duit yang mereka pakai itu duit lu juga. Gue dari Uang Masa Kini. Sampai jumpa di pembahasan realitas selanjutnya. Tetap kritis, bro.